Liga Talenta Digital adalah suatu satker yang menyelenggarakan pelatihan dikhususkan untuk mengembangkan talenta digital di level intermediate ya. Dalam artian kita cari kurikulum modul yang sesuai untuk diberikan kepada talenta-talenta digital menggunakan sertifikasi global dan sertifikasi nasional. Harapan untuk DTS kita semakin banyak lagi pesertanya karena kita menyediakan berbagai bidang atau berbagai tema, yaitu sebanyak 105 tema pelatihan dan juga bisa diikuti oleh seluruh segmen masyarakat. Motivasi kepada para masyarakat yang ada di Indonesia ini merata agar seluruh wilayah Indonesia mempunyai talenta-talenta digital sip dan mantap. Keren, bukan semua peluang, luar biasa. Transformasi digital Indonesia membutuhkan talenta-talenta digital yang handal. Oleh sebab itu, dibutuhkan pola-pola baru dalam pendidikan agar dapat beradaptasi menjawab tantangan digital saat ini.
Talent Scouting Academy atau TSA Digital Talent Scholarship hadir menjawab tantangan tersebut. TSA bekerja sama dengan Kampus Merdeka yang mengusung sistem micro credentials yang materi-materinya akan dikonversi menjadi SKS. Selain itu, keterlibatan Global Tech dalam program TSA menjadi nilai tambah dalam tema-tema pelatihan yang diselenggarakan. Beragam tema pelatihan digital hadir seperti data science, cloud computing, artificial intelligence, programming, cyber security, digital marketing, dan masih banyak lagi. Kelas pelatihan dilaksanakan dengan metode daring maupun luring. Dalam beberapa tema pelatihan, para peserta mendapat kesempatan pemagangan di industri teknologi informasi komunikasi di Indonesia, serta praktek kerja di masyarakat. Membekali mahasiswa kita dengan kemampuan pemasaran secara digital. Lebih menitik beratkan bagaimana mereka membuat konten digital, memasarkan secara digital. Ada juga tambahan-tambahan materi seperti komunikasi dan sebagainya yang mereka gunakan untuk mendukung pemasaran. Mengusulkan untuk mengikuti salah satu program dari Kominfo yaitu TSA, Talent Scout Academy, di mana program ini kami ada sebuah pelatihan digital marketing yang mana itu tuh sangat berguna untuk profesi kami di kemudian hari. Pesannya tuh sih cuma satu, kalau misalkan mereka masih belum pengen ikut sertifikasi atau program pelatihan gitu, rugi banget sih sebetulnya, karena program pelatihan sertifikasi itu berguna banget buat menunjang pekerjaan kita di masa depan. Talent Scouting Academy Digital Talent Scholarship memperkuat talenta digital Indonesia. Makin jago digital. Makin jago digital. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Hedi M. Idris, MSc, PhD, selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, yang terhormat Bapak Dr. Anang Kurnia, SSI, MSI, selaku narasumber kompetisi Data Science pada hari ini, yang terhormat Bapak Arif Suryanto Putro, ST, selaku Ketua Tim Kerja Talent Scouting Academy, dan seluruh panitia dari Talent Scouting Academy dan Starcore, serta seluruh peserta sosialisasi kompetisi Data Science 2024. Dan perkenalkan, saya Najwa Humaira yang akan memandu jalannya pembukaan pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia.
Baik, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis, jadi bisa kita lanjutkan. Kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi kompetisi tingkat nasional Data Science dengan tema From Data to Decision, Data Science and AI Solution for Real World Issue. Dan kami sangat bangga menyambut Bapak Ibu serta teman-teman semua di sini baik dari perwakilan perguruan tinggi maupun adik-adik mahasiswa sampai kakak-kakak fresh graduate. Dari kompetisi ini merupakan ajang bergengsi yang bertujuan untuk menggali potensi serta kreativitas anak bangsa dalam bidang data science. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kemampuan dalam menganalisis data dan menemukan insight yang berharga sangat dibutuhkan untuk berbagai sektor. Acara ini tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya acara ini. Dan pada sesi hari ini akan mendapatkan beberapa insight mengenai kompetisi data science tingkat nasional yang akan diselenggarakan melalui kerjasama dari Talent Scouting Academy dengan Starcore dan paparan dari Bapak Dr. Anang Kurnia, SSI MSI, selaku Ketua Ikatan Statistisi Indonesia dengan tema Sains Data dan Kecerdasan Buatan, Kunci Sukses Transformasi Digital. Oleh karena itu, marilah kita awali acara di pagi hari ini dengan penuh semangat dan semoga acara ini memberikan manfaat yang besar dan semakin memotivasi kita semua untuk terus belajar dan berkembang di bidang data science tentunya. Dan ada tambahan semangat lagi untuk teman-teman, ini ada informasi bagi teman-teman yang menginformasikan untuk dapat merchandise bagi 5 orang ya untuk membuat instastory menarik terkait dari acara sosialisasi kompetisi data science 2024 pada hari ini dengan cara memfollow dan mention akun Instagram @dtstsa.id dan @starcore_id dan pastikan akun Instagram teman-teman tidak di private ya. Jangan mengandung sara dan nilai-nilai yang mengandung ujaran kebencian. Periode upload story kami tunggu hingga tanggal 28 Agustus 2024 jam 23:59 nanti malam. Dan nantinya pemenang beruntung akan diumumkan pada besok hari tanggal 29 Agustus 2024 di Instagram @dtstsa.id. Informasinya juga sudah saya lampirkan di kolom chat ya teman-teman. Oke, kita lanjut dan selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Tim Talent Scouting Academy oleh Bapak Arif Suryanto Putro. Kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Awa. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Bapak Insinyur Hedi M. Idris, PSD. Yang terhormat Bapak Dr. Anang Kurnia, SSI MSI, sebagai Ketua Ikatan Statistisi Indonesia. Yang terhormat Bapak Amir Toha, founder dari Starcore Analytics, dan teman-teman tim Talent Scouting Academy yang saya banggakan, dan mitra kami tim Starcore Analytics yang kami banggakan. Para peserta sosialisasi dari perguruan tinggi, baik pimpinan dan perwakilannya, dan seluruh peserta, adik-adik mahasiswa ataupun fresh graduate yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat hadir pada acara sosialisasi kompetisi data science ini pada hari ini secara online dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan kami dari tim Talent Scouting Academy menyampaikan laporan terkait kegiatan pada hari ini. Latar belakang kegiatan ini adalah digelar sebagai bagian dari program Talent Scouting Academy yang bekerjasama dengan Starcore Analytics. Program ini bertujuan untuk menjaring dan mengembangkan bakat-bakat muda dalam bidang data science di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan analisis data, kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah
bagi adik-adik mahasiswa dan fresh graduates untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkontribusi dalam dunia data science. Tujuan dari kompetisi ini adalah meningkatkan keterampilan teknis dan analitis para peserta dalam bidang data science, menyediakan platform bagi peserta untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, menjadi kolaborasi antara akademisi, industri, dan komunitas dalam upaya membangun ekosistem data science di Indonesia, menjaring talenta-talenta terbaik yang siap berkontribusi dalam berbagai sektor industri. Sebagai laporan terkait peserta pada kompetisi ini, kami membuka kesempatan kepada pendaftar dari seluruh universitas dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia, yang mana nanti proses kompetisinya akan terbagi ke dalam beberapa fase. Ada fase pendaftaran, terus kemudian penyisian, terdiri dari ada seleksi administrasi, kemudian peserta mensubmit video project dengan tema yang sudah ditentukan. Kemudian ada fase final yang akan terpilih dari 10 tim terbaik dari seluruh peserta yang mensubmit video di babak penyisian. Nanti terkait teknis kompetisi akan dijelaskan oleh teman-teman TESA dan Starcore pada sesi selanjutnya. Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Starcore Analytics sebagai mitra utama dalam kompetisi ini. Dukungan dari para sponsor, juri, dan pembicara juga menjadi faktor yang penting dalam kesuksesan acara ini. Tak lupa kami ucapkan kepada Pak Dr. Anang Kurnia, narasumber kita hari ini, atas waktu dan partisipasinya pada kegiatan sosialisasi ini. Besar harapan kami, kompetisi ini dapat menghasilkan talenta-talenta terbaik yang akan menjadi bagian dari ekosistem data science di Indonesia. Kami berharap kompetisi ini dapat terus dilaksanakan di tahun-tahun mendatang dengan skala yang lebih besar dan lebih banyak lagi peserta yang berpartisipasi. Akhir kata, nanti kami mohon kepada Pak Kapus, Pak Hedi untuk memberikan arahan terkait kompetisi ini, dan nanti Pak Anang akan memberikan motivasi ya mungkin kepada teman-teman terkait kompetisi ini. Dan akhir kata, demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita laksanakan dapat bermanfaat yang besar bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda tim Talent Scouting Academy. Baik, terima kasih banyak Bapak Arif. Selanjutnya, sambutan dan arahan dari Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi oleh Bapak Hedi M. Idris, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Anang Kurnia, Bapak Dr. Anang Kurnia, ini sekaligus Ketua Ikatan Statistiki Indonesia ya. Yang kami hormati Bapak Amir Toha, founder dari Starcore Analytics, dan seluruh tim, serta tim Talent Scouting Academy yang diketuai oleh Mas Arif ini tadi. Yang kami banggakan para peserta sosialisasi dari perguruan tinggi, baik pimpinan dan perwakilannya maupun calon-calon peserta yang bergabung secara online pada pelaksanaan sosialisasi data sains tingkat nasional. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini walaupun secara online dan hybrid ya, offline ini dalam acara sosialisasi kompetisi data science tingkat nasional dengan tema From Data to Decision, Data Science and AI Solution for Real World Issues. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM, dalam hal ini Talent Scouting Academy DTS ya, kerjasama dengan Starcore Analytics di akhir tahun 2024 ini ya.
kita memang di DTS sudah banyak sekali melakukan pelatihan-pelatihan tentang data science ya, baik dari berbagai akademi ya, melalui Fresh Graduate Academy, Vocational School Graduate Academy, maupun di Professional Academy, serta ada juga beberapa dari Talent Scouting Academy. Ini terkait dengan bahwa memang data ini telah menjadi salah satu aset yang paling berharga dan akan menjadi hal yang sangat penting ya ke depannya ya, bahkan katanya akan lebih berharga daripada minyak ya, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara efektif adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di pasar tenaga kerja saat ini ya. Data science menjadi tren yang jurusan yang sangat favorit saat ini ya. Oleh karena itu, penyelenggaraan kompetisi ini memiliki arti yang sangat penting dalam keberlanjutan ekosistem dan transformasi digital Indonesia. Kami berharap melalui kompetisi data science ini akan terlahir talenta-talenta yang betul-betul best of the best ya. Bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dan teknis bagi para peserta. Ini adalah kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan mengekspresikan kreativitas dalam mengolah data. Kami juga nanti selain memberikan hadiah, tentu juga ini ada sebagian yang bisa dikonversikan SKS, serta akan kami fasilitasi juga yang terbaik untuk mendapatkan sertifikasi nanti global ataupun SKKNI. Saya percaya bahwa dari kompetensi ini akan lahir para talenta muda yang siap menjadi agen perubahan di berbagai sektor industri di masa depan. Dan sebagai salah satu ajang bergensi, karena ini tingkatnya nasional ya, bagi perguruan tinggi dan komunitas pegiat data di Indonesia khususnya, kompetisi ini kami harapkan dapat selaras dengan konsep kampus merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbud. Kompetensi diharapkan sekali lagi dapat dikonversi menjadi SKS ya, mikrokredensial mungkin bagi mahasiswa yang berpartisipasi. Tapi memang sasaran kami tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat umum ya. Silakan ikut, dan dengan demikian kompetensi ini akan lebih mengasah ya mahasiswa bergaul dengan memang para praktisi dan lain-lain ya. Lebih dari itu, para fresh graduate kompetisi ini dapat menjadi bagian dan memberikan ya mulai memupuk portofolio ya untuk memperkuat branding ya masing-masing ya, personal branding, agar nanti pada saatnya mereka memasuki ke ekosistem digital Indonesia, mereka dapat menunjukkan kemampuan dalam memperluas jaringan profesional ya. Portofolio menjadi sangat penting saat ini. Kami berharap agar program TSA dapat terus berkembang dan memberikan nilai manfaat lebih bagi mahasiswa dan talenta-talenta data di Indonesia. Demikian kami sampaikan dengan mengucapkan bismillah, kami buka sosialisasi kompetisi data dari Talent Scouting Academy ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedi M. Idris, Pusbang Profesi dan Sertifikasi. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Hedi sudah membuka kegiatan sosialisasi kompetisi data science pada hari ini. Ya, baik, informasi kembali untuk teman-teman agar dapat mendapatkan merchandise nih
bagi 5 orang beruntung untuk membuat instastory menarik terkait acara sosialisasi kompetisi data science pada hari ini dengan memfollow dan mention akun Instagram @dtstsa.id dan @starcore_id, dan pastikan akun Instagram kalian tidak di private dan kontennya tidak mengandung sara dan nilai-nilai yang menganut ujaran kebencian. Periode upload akan kami tunggu hingga nanti malam jam 23.59 waktu Indonesia Barat, dan pemenang beruntung akan kami umumkan pada besok hari tanggal 29 Agustus di Instagram @dtstsa.id. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke inti acara hari ini dengan pemaparan dari narasumber pada sosialisasi kompetisi data sains pada hari ini oleh Bapak Anang Kurnia. Kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kapusbang, Pak Hedi, kemudian Pak Amir dari Starcore dan tim, Arif dan teman-teman sekalian, tim dari Kapusbang. Dalam hal ini panitia penyelenggara Lomba Data Science 2024. Bapak izin share screen. Dari saya aja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada pagi ini insya Allah kita akan mengikuti sosialisasi terkait dengan lomba Data Science 2024 ya. Namun sebelumnya, mohon maaf, sudah kering-kering ini. Terlebih dulu mungkin kita ngobrol-ngobrol santai gitu lah ya terkait dengan data science ini, sains data dan kecerdasan buatan artificial intelligence sebagai kunci sukses bagi kita semua, khususnya teman-teman generasi Z lah gitu kan ya, dalam menghadapi era transformasi digital ini. Saya Anang Kurnia, saat ini adalah Ketua Umum Ikatan Statistisi Indonesia. Selain sebagai Ketua Umum Ikatan Statistisi Indonesia, kebetulan saya juga sehari-hari ada di sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika ya, di IPB University. Di mana sekolah ini adalah, ini jadi promosi sedikit nih, mohon izin. Sekolah ini adalah sekolah baru ya, baru berjalan pada 2023 ini. Namun demikian program studinya sesungguhnya adalah program studi yang sudah lama gitu kan ya. Untuk program sarjana kita ada statistika dan sains data, matematika, ilmu komputer, aktuaria, dan yang baru buka pada tahun ini adalah artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Kemudian untuk program masternya ada statistika dan sains data, matematika terapan dan ilmu komputer. Serta untuk program doktornya ada statistika dan sains data serta ilmu komputer ya. Jadi ini satu klaster keilmuan bergabung dalam satu sekolah. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi ke depannya. Tadi saya kira sudah disampaikan di laporan Ketua penyelenggara terkait dengan data science competition ini ya, lomba data science tahun 2024, yang nanti insya Allah akan disampaikan lebih detail oleh tim bagaimana
ide dasar, kemudian nanti pelaksanaannya seperti apa, dan nanti target-target yang ingin dicapai itu seperti apa ya. Namun kalau kita lihat dari tema yang diusung, from data to decision ya, saya kira ini tidak lepas dari apa itu data science sesungguhnya, yang dimana data science ini kan bekerja menggali insight dari data sehingga data ini bisa bermanfaat, memberikan rekomendasi, memberikan arah keputusan, gitu kan. Teman-teman sekalian, saat ini kita dihadapkan dengan pertama mungkin berbagai gambar tentang big data gitu. Itu yang pertama dulu kali ya. Karena big data ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lepaskan dalam kondisi saat ini ya, di mana teknologi sudah membawa kita kepada kondisi di mana data itu dari waktu ke waktu volumenya bertambah dengan sangat cepat, juga jenisnya itu juga sangat bervariasi ya. Kalau sebelumnya mungkin di era-era tahun 70-an, 80-an awal kita dihadapkan dengan hanya data yang sifatnya terstruktur dalam bentuk tabulasi-tabulasi gitu kan ya, berupa angka-angka. Sekarang kita dihadapkan dengan gambar, dengan suara, dengan teks dan lain sebagainya ya. Gambar pun berbagai macam image gitu kan ya, atau yang ditangkap dengan sensor dan seterusnya gitu kan, suara dan lain halnya. Jadi begitu bervariasinya dan data tersebut dan volumenya begitu besar, namun dari sekumpulan data tersebut intinya yang kita inginkan tentu adalah insight apa, informasi apa yang ada, yang terkandung di dalam data tersebut. Dan tentu kita dihadapkan dengan permasalahan big data ini dari sisi teknologi tidak semudah menganalisisnya kalau kita hanya dihadapkan dengan data-data yang sifatnya sudah terstruktur, apalagi dengan ukuran yang kecil ya. Kalau data terstruktur, ukuran volumenya besar juga itu masuk big data juga kan dari sisi volume gitu kan ya. Teman-teman sekalian, tadi sebagaimana yang disajikan bahwa kita dihadapkan dengan big data, ini saya kira dari judulnya kelihatan a simple view ya gitu kan ya. Jadi secara sederhana apa sih yang kita hadapi gitu kan ya, dengan sumber data yang begitu banyak, begitu variasinya juga sangat banyak ya, mulai teks, gambar dan seterusnya. Kemudian sifatnya terstruktur dan atau tidak terstruktur ini kita hadapi dan harus kita selesaikan tentunya. Dan kalau dari sisi volume yang besar tentu nanti memerlukan tempat penyimpanan juga yang memadai. Begitu dengan volume besar ya, analisis juga menjadi tidak sesederhana pada saat kita menghadapi data-data yang simpel gitu. Walaupun maupun datanya terstruktur, data yang tidak terstruktur, pada ujungnya kita memang diharapkan mendapatkan insight dari data itu. Jadi pada intinya bentuknya data seperti apa, volumenya seperti apa, yang paling ujung, paling penting adalah apa informasi yang bisa kita peroleh dari data tersebut, gitu kan. Dan kemudian tentu ini menjadi arah untuk membuat keputusan, gitu kan pada akhirnya, atau memberikan rekomendasi-rekomendasi tertentu, ya. Nah, proses di dalam ini yang kita meringkaskan sebagai proses statistika dan sains data. Mohon maaf.
Untuk selanjutnya banyak definisi, banyak istilah yang digunakan ya oleh berbagai kalangan ya. Ini adalah salah satu istilah saja atau salah satu definisi saja yang mungkin bisa kita pakai bersama-sama ya, khususnya dalam rangka lomba inilah gitu kan ya. Sehingga apa sih data science gitu kan ya? Data science ini adalah suatu kajian ya, suatu ilmu yang mengkaji bagaimana kita mampu mengekstrak insight, mengekstrak informasi dari data untuk keperluan bisnis dalam arti luas, gitu kan ya. Intinya sih seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa bagaimana kita mampu menggali informasi, mengekstrak informasi dari data untuk mengambil kesimpulan, gitu kan ya. Mungkin lebih lanjutnya kita bisa menjawab apa yang terjadi, kenapa terjadi, akan apa yang terjadi atau apa yang sebaiknya harus dilakukan lebih lanjut, gitu kan ya, dengan kondisi data yang ada, gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain kita juga menggunakan istilah artificial intelligence ya, sebagaimana di dalam tema tadi. Untuk lomba ini ada dua kata kunci, data science dan artificial intelligence ya, gitu kan ya. Ini juga kalau kita lihat intinya adalah mencari solusi, gitu kan ya, berbasis data dengan menggunakan komputer science ya. Nah, di sini sebetulnya yang kata kunci yang bisa kita ambil apa bedanya dengan data science itu ada kata atau frase yang menyebutkan mixed decision based on real time data input. Jadi mungkin sederhananya kita bisa melakukan pengambilan keputusan dengan real time data atau otomatisasi lah gitu, mungkin bahasa sederhananya, mengurangi intervensi orang. Alat-alatnya seperti apa sesungguhnya ya tadi tidak terlepas dari bagaimana data science bekerja, bagaimana diotomatisasikan menggunakan kemampuan komputer dan seterusnya, gitu kan ya. Sehingga kedua istilah ini sebetulnya tidak bisa kita pisah ya, secara benar-benar terpisah antara minyak dan air lah, gitu kan ya. Jadi janganlah dipertentangkan kan, gitu kan ya. Kemudian dari yang tadi kita diskusikan teman-teman semua ya, terkait dengan data dengan berbagai macam variasinya, kemudian akhirnya kita mengharapkan mendapatkan informasi dari data tersebut yang bisa kita ambil untuk pengambilan keputusan dan rencana ke depan, gitu kan ya. Prosesnya itu tidak terlepas dari terlebih dulu kita harus mendefinisikan problemnya, kemudian baru kita mengumpulkan data apa yang cocok, gitu kan, yang dimana data ini mungkin sudah ada di dalam database atau harus membangkitkan, bisa dengan desain eksperimen, bisa dengan sampling, bisa dengan web scraping dan seterusnya, gitu kan ya. Kemudian dari data ini, apalagi ya data-data yang kita kumpulkan dari web scraping misalkan, itu sangat perlu untuk disiapkan ya, sehingga data itu siap untuk dilakukan analisis lebih lanjut, gitu kan ya. Nah, ini emang pekerjaan yang diucapkannya sederhana, ringkas, tapi dalam penyataannya cleaning dan preparing data ini kan sangat berat biasanya dilakukan. Nah, kalau datanya sudah terstruktur, maka metode-metode atau algoritma-algoritma yang berikutnya bisa kita lakukan ya. Mulai dari eksplorasi data untuk melihat pattern-nya seperti apa, pola-pola mungkin bisa lebih dikembangkan, evaluasi lebih lanjut, gitu kan ya. Kemudian
yang paling seru biasanya itu teman-teman atau yang dibumingkan itu ada di titik pembangunan model ya. Karena di sini ada machine learning, ada model-model yang sederhana sampai ke model kompleks gitu kan ya. Di pengembangan model ini gitu kan ya. Walaupun kalau konsepnya statistik biasanya berbicara kalau bisa dilakukan dengan sederhana, kenapa harus kita bekerja dengan yang kompleks kan gitu kan ya. Nah ini juga mungkin harus menjadi pegangan kita semua ya. Tapi kalau yang sederhana tidak bisa menjawab, ya apa boleh buat. Berarti yang kompleks harus kita lakukan gitu ya. Nah kemudian setelah mengembangkan model ya, baik untuk prediksi maupun untuk inferensi ya dan preskripsi, tentu kita akan melakukan evaluasi, tentu mencari model terbaik yang mana. Karena untuk menyelesaikan satu problem, tentu kita akan dihadapkan dengan berbagai kemungkinan model yang bisa kita susun. Yang tidak kalah penting adalah kita mampu mengkomunikasikan hasil-hasil tersebut itu kepada halayak. Dalam arti ini ya dalam konteks sesuai dengan konteksnya. Sehingga dalam konteks data science tentunya selain kemampuan analitik, selain kemampuan pemrograman komputer, selain kemampuan pemodelan statistiknya, ya juga kita harus dibekali dengan domain per problem yang sedang dihadapi. Kalau bidang ekonomi, bidang kesehatan ya kita setidaknya memahami bidang kesehatan yang sedang menjadi perhatian kita dan seterusnya. Ya, jadi pada intinya teman-teman yang bekerja dalam bidang statistika dan sains data tentu tidak bisa hidup sendiri untuk dirinya sendiri, harus bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan bidang-bidang yang lainnya. Nah, tadi yang di satu bagian di pengembangan model ini yang paling rame kan gitu kan ya, karena di sini ada machine learning ya secara umum ya, mulai dari yang supervised, unsupervised, kemudian berbasis neural network gitu kan ya, ada reinforcement learning, ensemble learning dan seterusnya dengan berbagai macam variasinya ya. Walaupun saya kira bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang hadir Bapak Ibu yang kita pernah belajar statistika di sebelum zaman yang saat ini gitu kan ya, beberapa bagian kan juga telah dipelajari ya metode ini gitu kan ya. Sekarang kita mengenal dengan istilah algoritma, mungkin zaman dulu kita mengenal dengan istilah metode gitu kan ya. Pada tentu metodenya ya masih hal sama ya, cuma mungkin saat ini karena kemampuan teknologi, kemampuan komputer yang canggih, sehingga kita bisa melakukannya berulang-ulang ya. Ya contoh seperti yang di random forest misalkan, dari waktu-waktu dulu kita sudah bekerja dengan berbasis tree, ya classification tree sekali mengerjakan. Sekarang dengan kemampuan teknologi yang ada, maka kita bisa berulang-ulang membangun tree ini banyak gitu kan dengan resampling, dengan bootstrapping ya, datanya bootstrap, sehingga kita seolah-olah membangun tree yang banyak, pohon-pohon yang banyak, sehingga seperti membangun suatu himpunan pohon menjadi hutan, forest gitu kan ya. Nah, kemampuan ini saya kira tidak terlepas dari teori statistika, di mana kita punya teori yang cukup sakti, yaitu teorema limit pusat gitu kan ya, teorema limit pusat ini. Nah, terakhir saya kira di mana posisi data science, artificial intelligence, machine learning dari yang tadi diuraikan di depan, kita saya kira tidak bisa memisahkan satu dengan yang lain seperti terpisahnya minyak dan air. Ini adalah satu kesatuan, intinya bagaimana data yang kita peroleh mampu ekstrak, diambil informasinya sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan ya. Jadi mungkin
dalam konteks saya inilah gitu kan, pesan kepada teman-teman semua, janganlah memisah-misahkan antara statistika, data science, artificial intelligence gitu kan ya, machine learning gitu kan. Itu adalah menyatu di dalamnya untuk menyelesaikan dengan berbagai persoalan dari data. Yang utama adalah bagaimana upaya kita menyelesaikan berbagai data yang dihadapi dengan berbagai volumenya, dengan berbagai variasinya untuk mendapatkan insight sebaik-baiknya. Yang barusan disebutkan itu adalah mungkin masuknya ke dalam kelompok hard skill ya. Teman-teman ke depan ini, walaupun dari forum World Economic Forum ini masih sampai tahun 2025 ya, mudah-mudahan mungkin beberapa saat akan lahir. Tapi kalau kita lihat perkembangannya yang rekomendasi dari 2015, 2020 dan 2025 ini sebetulnya kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan problem dan kemampuan komunikasi ya, creativity itu menjadi skill-skill yang diharapkan atau skill-skill yang diperlukan untuk bisa menghadapi kondisi yang kita hadapi saat ini. Oleh karenanya, selain hard skill, baik dari sisi komputer, baik dari sisi data science, ya, artificial intelligence, yang teman-teman kuasai, jangan melupakan juga kemampuan-kemampuan yang lebih ke critical thinking, lebih kepada komunikasi, ya, sehingga apa hard skill yang sudah dikuasai teman-teman itu bisa termanfaatkan dan bisa hasilnya, terutama dalam hal kita data science, kita kan dituntut untuk mampu mengkomunikasikan kepada pihak lain, dan ini kemampuan komunikasi justru menjadi sangat penting ya. Nah, di sisi yang lain ya, bagaimana membangun SDM di Indonesia ini, teman-teman, ya, selain melalui jalur yang formal, kita melalui jalur pendidikan tinggi, misalkan ya, maka kan yang sudah mungkin ada di jalur sekarang ilmu komputer, informatik, program studinya ya, statistika, sains data, gitu kan ya. Tentu peta besar yang tadi itu kurikulum yang isinya 144 SKS ya untuk level S1 atau level diploma 4, itu saya yakin tidak akan mampu capture semua keahlian atau keperluan yang tadi sudah didiskusikan di atas gitu kan ya. Pasti ada bagian-bagian yang mungkin unggul, bagian-bagian tertentu pasti di dalam kurikulum itu tidak banyak gitu kan ya. Nah, sehingga untuk melengkapinya teman-teman ya dengan kampus Merdeka itu sebetulnya bisa mengambil melalui yang jalur formal ya, diakui SKS, ataupun nanti bisa digunakan dengan melalui jalur pelatihan-pelatihan yang kemudian tersertifikasi gitu kan ya, baik sertifikasi internasional ya yang maupun nanti yang oleh Badan Sertifikasi Nasional di BNSP gitu kan ya. Jadi intinya silakan belajar terus ya, sehingga peta kemampuan yang diharapkan, yang dimana kita dihadapkan dengan real problem data yang sangat bervariasi dan besar tadi, itu bisa teman-teman kuasai untuk berbagai sisinya gitu kan ya. Nah, untuk di BNSP sendiri ada beberapa sertifikasi yang bisa teman-teman ambil ya, yang terkait dengan kompetensi yang terkait dengan data ini. Kami di Ikatan Statistisi Indonesia bekerja sama dengan LSP tentunya, yang penyelenggara teknisnya tentu adalah LSP. Itu saat ini sudah punya 9 bidang kompetensi yang bisa kita lakukan
sertifikasinya ya, mulai dari data management staff, associate data analyst, associate data scientist, associate data engineer, data analyst, data engineer, data scientist, business intelligence analyst, dan chief data scientist gitu kan ya. Ini menyesuaikan mulai dari KKNI yang 5 sampai KKNI 8 gitu kan ya. Nah, terakhir sekali teman-teman, ini terakhirnya 2 kali ya saya. Ya tadi yang terakhir, yang pertama terakhir di dalam konteks data science. Nah, ini terakhir dalam slide kalau ini mestinya ya. Terakhir sekali, bagaimana dengan kegiatan lomba ini? Kalau dihubungkan dengan Merdeka Belajar, sesuai dengan SN Permen ya, yang terkait dengan SN Dikti, yang terakhir, 1 SKS itu setara dengan 45 learning hour ya, 45 jam. Sehingga kegiatan lomba ini setelah diperhitungkan kegiatannya, nanti panitia sesungguhnya bisa menambahkan keterangan lah gitu kan ya, bahwa kegiatan lomba ini memakan waktu lebih dari 135 jam, sehingga sertifikat yang nanti teman-teman peroleh itu bisa diklaimkan ke perguruan tingginya masing-masing untuk bisa diakui. Nah, masalah pengakuannya sih sesungguhnya tergantung perguruan tingginya masing-masing ya. Tapi mungkin nanti panitia bisa memberikan keterangan bahwa waktu yang dibutuhkan tidak kurang dari 135 jam untuk kegiatan ini sampai akhir nanti, gitu kan ya. Saya kira pengakuan mungkin bisa ke SKS formal, bisa ke mata kuliah formal, bisa ke mata kuliah yang sifatnya pengayaan ya, tergantung perguruan tingginya, atau ya paling tidak ya bisa ditempelkan lah kalau istilah saya di surat keterangan pendamping ijazah, minimal seperti itu saya kira. Nah, tapi di luar yang pengakuan formal ini, yang paling utama sesungguhnya ini adalah ruang bagi teman-teman semua untuk menambah pengalaman, menyelesaikan problem real, karena nanti yang akan diberikan datanya adalah problem real yang harus diselesaikan oleh teman-teman, gitu kan ya. Yang dimana problem real ini tadi datanya menarik, gitu kan ya, karena mulai kita harus bekerja dari cleaning, dari membersihkan data sampai bisa dilakukan analisis, dan sampai akhirnya harus mampu memberikan rekomendasi atau insight apa dari data yang ada dan memberikan rekomendasi. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang mungkin tersaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Anang sudah menyampaikan paparan yang sangat menarik pada sosialisasi hari ini untuk peserta yang akan mengikuti kompetisi data science ini untuk menambah pengalaman tentunya dan menyelesaikan problem real dengan data yang menarik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan teknis kompetisi, tapi sebelum itu, teman-teman juga bisa mendapatkan merchandise dari kegiatan sosialisasi data science pada hari ini, yakni dengan membuat instastory yang menarik terkait acara pada hari ini, dan memfollow dan mention akun Instagram @dtstsa.id dan __id, dan pastikan akun Instagram tidak di private dan konten tidak mengandung sara dan nilai-nilai yang menganut ujaran kebencian. Periode upload kami tunggu hingga nanti malam jam 23:59 waktu Indonesia Barat, dan pemenang beruntung akan diumumkan pada tanggal 29 Agustus besok di Instagram @dtstsa.id. Baik, kita akan lanjutkan, tapi sebelum itu
pastikan teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan terkait teknis dari kompetisi ini yang nantinya akan kita buka pada sesi tanya jawab. Jadi persiapkan dulu ya pertanyaan dari kalian dan kita akan lanjutkan untuk teknis kompetisi bersama dengan perwakilan dari Sarkor. Kami persilahkan mungkin untuk teknis rangkaian acara kepada Bapak Rangga, betul? Oke, baik. Silakan Bapak Rangga. Oke, baik. Mungkin apakah suara saya terdengar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Eh, Terima kasih bagi Talent Scouting Academy TSA telah mempersilahkan kami sebagai salah satu penyedia untuk Data Science Competition di 2024. Kita mulai saja untuk teknis sosialisasi terkait Data Science Competition tahun 2024. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arnam Kurnia dan oleh panitia sebelumnya bahwa di tema Data Science Competition di 2024 kali ini yaitu adalah From Data to Decision, Data Science dan AI Solution for Real World Issue. Kata intinya adalah di data science dan AI. Jadi artinya Bapak Ibu semua boleh mengangkat atau mengusung tema data science apapun atau AI apapun dalam rangka menyelesaikan case-case yang ada di dunia gitu ya. Tujuannya adalah kompetisi ini untuk mendorong generasi muda untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide brilian. Tentunya khususnya adalah dalam rangka pemanfaatan data science dan AI untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata sehari-hari. Oke, next slide. Nah, untuk timeline DSP mungkin ini perlu teman-teman cermati. Timeline DSP yang kita adakan di tahun 2024, kita mulai per hari ini, yaitu mulai dari sosialisasi kegiatan secara online, yaitu per tanggal 28 Agustus, kemudian nanti di tanggal 1 September sampai 15 September, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi peserta. Nanti untuk teknis registrasinya akan disampaikan oleh rekan saya. Itu sampai tanggal 15 September. Kemudian pada tanggal 17 September kita tentunya akan mengadakan asesmen peserta. Jadi setiap peserta, setiap tim nantinya kita akan uji dulu. Jadi uji pertama atau filtrasi pertama yaitu asesmen di mana akan kita selenggarakan secara bersamaan gitu ya, secara online tentunya pada tanggal 17 September. Untuk informasinya nanti akan kami jamnya akan kita beri informasi lebih lanjut. Tanggal 18-nya atau besoknya kita akan lanjutkan pada pengumuman tes asesmen. Siapa saja yang kira-kira lolos untuk mengikuti lomba dari Data Science Competition ini. Nah, selang 2 hari kemudian atau tanggal 20 September kita akan lakukan pembukaan kegiatan sekaligus briefing babak penyisihan. Jadi sebenarnya pembukaannya atau briefingnya nanti akan kita selenggarakan pada tanggal 20 September. Disertai juga dengan webinar pertama. Detail webinar nanti mungkin akan kami sampaikan berikutnya. Jadi, kalau dicatat tanggalnya kita akan memulai itu yaitu tanggal 20 September tahun 2024. Oke. Kemudian kita lakukan babak penyisihan. Jadi setelah kita buka, setelah ada briefing, mulai dari tanggal 23 September hingga 1 bulan kemudian, yaitu tanggal 21 Oktober tahun 2024, itu adalah pelaksanaan untuk babak penyisihannya. Di mana teman-teman nanti di babak penyisihan ini adalah menyiapkan use case terkait data science atau AI. Use case-nya apapun nanti mungkin detail tema use case-nya bisa disampaikan oleh di slide berikutnya ya. Intinya dalam 1 bulan tersebut teman-teman menyiapkan materi atau menyiapkan solusi terkait data science dan artificial intelligence. Oke. Kemudian setelah itu akan dilakukan tahap penjurian. Di tanggal 22 Oktober sampai 25 Oktober, ketiga juri akan mulai menyusun untuk kira-kira mana saja tim yang akan kita umumkan sebagai finalis ya di sesi berikutnya. Dan
saat itu juga kita akan laksanakan webinar yang kedua gitu ya. Nanti detailnya juga akan saya sampaikan di slide berikutnya. Lanjut di tanggal 28 sampai 4 November, yaitu akan diselenggarakan teknis pengisi babak final. Jadi tanggal 25 tadi kita sampaikan atau kita briefing bagaimana teknis babak finalnya, kemudian peserta yang masuk final akan menyelesaikan babak final pada tanggal 28 sampai 4 November. Kemudian peserta yang masuk final pada tanggal 5-nya nanti kita akan adakan grand final. Grand finalnya insya Allah akan berlokasi di Jakarta atau Bogor atau Jabodetabek secara offline gitu ya. Jadi kita adakan di satu tempat dari di tanggal 5 inilah kita akan laksanakan presentasi dari setiap tim yang memang lolos ke dalam fase final. Gitu. Oke, seperti itu kira-kira susunan timeline-nya. Boleh next slide. Oke. Nah, untuk syarat peserta yang kita adakan di DSC tahun ini yaitu boleh mahasiswa aktif dan alumni di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya tidak hanya mahasiswa ya, jadi alumni-alumni dari kampus tersebut juga bisa mengikuti gitu ya, mengikuti lomba atau DSC di tahun ini. Kemudian usia maksimalnya adalah 29 tahun diperhitung per tanggal 1 September 2024. Jadi memang kita batasi usianya. Jadi kalau misalnya ada alumni yang masih fresh graduate, ini masih boleh ikut ikut dalam DSC tahun ini gitu ya. Pada saat mendaftar nanti peserta sudah dalam bentuk tim. Jadi definisi peserta yang nanti akan kami sebutkan adalah peserta yang dalam bentuk tim. Jadi untuk pengerjaan use case di DSC ini yang dikerjakan secara teamwork ya. Jadi ya timnya bisa 1 orang, bisa 2 orang, 3 orang maksimal bisa terdiri dari 4 orang. Harapannya nanti timnya itu harusnya berasal dari perguruan tinggi yang sama. Jadi dia akan mewakili kampusnya masing-masing. Alumni dan mahasiswanya boleh bergabung dalam satu tim selama dari perguruan tinggi yang sama. Kemudian setiap orang hanya boleh bergabung di dalam satu tim. Jadi nggak bisa satu orang ada di 2 tim yang berbeda atau 3 tim yang berbeda. Oke. Apakah bisa magister? Ya, di sini tidak dibatasi harus S1 saja. Jadi selama dia mahasiswa aktif atau alumni dari perguruan tinggi ini boleh ikut data science competition. Jadi tidak dibatasi hanya S1 saja. Jadi boleh mengajukan. Oke. Kemudian untuk target untuk target peserta kita batasi untuk peserta yang akan mengikuti penyisihan yaitu adalah 100 tim. Oleh karena itu tadi di depan kita lakukan assessment test. Jadi apabila nanti tim yang daftar lebih dari 100 mungkin akan kita seleksi di awal. Seperti itu. Tadi ada beberapa pertanyaan. Oke, mungkin saya akan jawab satu persatu di sini. Oke, sebentar. Saya lihat kolom chatnya. Oke, apakah bisa register? Tadi sudah terjawab ya. Umur dibatasi ya ini sudah ketentuan dari panitia ya. Memang harapannya usianya masih di batas sekitar fresh graduate. Kemudian untuk satu tim harus dalam satu university yang sama. Tuh. Kemudian apakah boleh individu? Ya, karena tadi disebutkan bahwa setiap tim terdiri maksimal 4 orang. Artinya kalau memang timnya hanya sendiri masih boleh ya. Jadi daftar 1 orang 1 tim tuh bisa. Oke, tapi ya itu minimal 1 orang. Oke, mungkin sudah terjawab semua ya. Oke, kalau begitu untuk syarat peserta apakah ada pertanyaan lagi atau boleh kita lanjutkan nanti jika ada yang dipertanyakan lagi silakan tanyakan di kolom chat. Oke. Next slide Mas Adit. Oke,
Nah, ini untuk penjabaran dari timeline yang tadi. Yang pertama kita punya rangkaian acaranya, salah satunya adalah webinar ya. Karena di sini kita akan mengusung tema data science dan AI, maka kita akan melakukan webinar dengan tema tersebut. Ada 2 webinar yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama ada tanggal 20 September atau bertepatan dengan briefing penyisihan. Jadi setelah perseleksi siapa saja, tim mana saja yang ikut penyisihan, maka kita akan lakukan webinar satu. Webinar satu untuk narasumbernya nanti 1 orang per webinar ya. Untuk temanya di webinar satu yaitu Data Science for Business. Harapannya dalam webinar satu ini bisa memotivasi teman-teman semua atau memberikan gambaran khususnya bagi para mahasiswa ya, bagaimana pemanfaatan data science di bisnis realnya seperti apa. Itu webinar yang pertama. Untuk webinar yang kedua kita akan laksanakan bertepatan dengan briefing final yaitu pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan tema Decoding Telkom's Future, How AI and Data Science are Building Tomorrow's Network. Untuk webinar kita akan lakukan secara daring, dipandu oleh moderator, nanti ada sesi quiz, tanya jawab dan lain-lain. Kira-kira seperti itu untuk teknis webinarnya. Oke, next slide. Selain webinar, kita juga akan melaksanakan rangkaian acara yaitu workshop gitu ya. Nah, workshop ini akan diselenggarakan pada acara puncak atau di grand final, yaitu tanggal 5 November tahun 2024. Workshop akan dilakukan secara offline atau luring, jadi benar-benar dalam 1 hari kegiatan di tanggal 5 November itu kita adakan rangkaian kegiatan mulai dari workshop, kemudian presentasi peserta, kemudian penilaian peserta sampai pemberian hadiah dalam 1 waktu ya, dalam 5 November 2024. Untuk workshopnya nanti akan diisi oleh yang pasti akan diisi oleh dari Kominfo, kemudian nanti ada praktisi dan akademisi yang akan memberikan insight-insight tentang bagaimana data science berperan gitu ya. Untuk temanya yaitu Business Resilience to Data Analytics Solution. Kemudian pemaparan materi kita akan bahas dalam panel diskusi, tentunya akan dipandu oleh moderator dan ada tanya jawab dari peserta sebagai peserta workshop. Oke, mungkin itu informasi terkait webinar dan workshop yang bisa saya sampaikan. Untuk slide berikutnya mungkin akan dipandu oleh rekan saya yaitu Mas Aep. Dipersilakan Mas Aep. Suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Silakan. Terima kasih Mas Rangga. Saya izin untuk melanjutkan. Jadi tadi sudah dipaparkan mengenai timeline ya, urutan dari kegiatannya. Jadi tahapan pertama setelah sosialisasi ini adalah peserta nanti akan mendaftar, dan setelah pendaftaran akan ada assessment test, semacam penyaringan gitu ya. Jadi tim yang sudah mendaftar akan mengikuti tahapan assessment test ini ya, sebagai seleksi awal gitu ya. Pelaksanaannya nanti di tanggal 17 September 2024. Kemudian pengumumannya itu di tanggal 18 September 2024. Jadi nanti setiap tim akan diberikan sekitar 20 soal gitu ya, untuk assessment test ini. Soalnya ini dalam bentuk pilihan ganda gitu ya, tentu yang terkait dengan data science, statistika, artificial intelligence, matematik dan sebagainya. Kemudian pengerjaan assessment test ini dilakukan secara berkelompok, artinya satu tim hanya perlu mensubmit atau mengumpulkan satu jawaban gitu ya. Jadi tidak perlu untuk masing-masing anggota kelompok gitu ya untuk menjawab. Kemudian untuk informasi tentang assessment test ini nanti akan disampaikan melalui channel atau kanal informasi untuk peserta yang sudah mendaftar. Boleh next Mas Adit. Nah, kemudian dari peserta yang sudah
mendaftar dan lolos assessment test di mulai tanggal 23 September itu akan ada mini mentoring. Nah, mini mentoring ini untuk peserta yang sudah lolos atau tim yang sudah lolos ini akan mendapat satu mentor ya. Kemudian satu mentor ini nanti akan mementori 1 sampai 10 tim ya peserta. Jadi bukan per orang tapi per tim. Kemudian tugas mohon maaf. Tugas mentor ini nantinya akan memantau progres setiap tim. Ya, jadi tugasnya adalah memantau, memonitor, gitu ya, dan memastikan setiap tim bisa menyelesaikan sampai ke babak penyisihan. Gitu. Kemudian secara teknis mentor ini tidak membantu peserta dalam hal teknis tentu ya, karena nanti peserta yang akan mengerjakan, dan tidak juga membantu peserta secara substansi analisisnya. Artinya di sini tidak memberikan apa ya semacam layanan pertanyaan mengenai analisis apa nih yang sebaiknya saya lakukan dan sebagainya. Ya. Nah, mini mentoring ini akan dilaksanakan selama babak penyisihan yaitu mulai tanggal 23 September sampai 21 Oktober 2024. Secara rincinya, jadi mentoring ini nanti dilaksanakan secara online tentu ya, selama babak penyisihan dilaksanakan untuk satu peserta itu 1 minggu diberikan waktu 1 kali pertemuan dengan mentor ya. Kemudian setiap tim yang lolos di babak penyisihan ini akan diminta untuk membuat rencana analisis atau timeline gitu ya. Dari tahap awal mereka akan mengerjakan apa, use case apa yang akan mereka angkat dan sebagainya sampai selesai babak penyisihan sampai tanggal 21 Oktober. Timeline ini akan diminta di awal gitu ya, maksimal tanggal 25 September. Jadi 23 September itu mulai babak penyisihan. Diharapkan peserta sudah bisa memberikan timeline kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan gitu ya rencananya, maksimal di tanggal 25 September 2024. Jadi di tanggal 25 September ini mentor sudah memperoleh timelinenya. Kemudian untuk jadwal mentoringnya itu disesuaikan kesepakatan antara peserta dan mentor, tapi 1 minggu itu 1 kali pertemuan. Kemudian target mentor ini peserta berhasil submit gitu ya. Kemudian nanti tadi mentor akan memantau progres peserta per pekan. Jadi dari timeline yang sudah diberikan oleh peserta sudah sejauh mana progresnya, berapa persen misalnya begitu ya. Kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan, tapi diskusinya tidak sampai substansinya. Kemudian mengingatkan peserta juga jika ada informasi gitu ya atau pengumuman yang disampaikan, misalnya ada pengumuman baru atau apa ke peserta gitu ya. Oke, boleh next. Oke, untuk babak penyisihan prosesnya adalah, jadi babak penyisihan ini nanti dilakukan secara online. Setiap peserta lomba menyusun atau mengembangkan solusi. Jadi peserta mencari sendiri apa yang akan diangkat begitu ya, permasalahan apa yang diangkat dan seperti apa solusinya gitu ya. Ya tentu solusi yang diharapkan ini adalah solusi yang inovatif dan praktis ya, memang bisa dilakukan, actionable, dan tentu saja harus sesuai dengan temanya yaitu menggunakan pendekatan data science atau AI. Kemudian peserta bebas menggunakan data dari sumber manapun. Di sini panitia tidak memberikan data itu ya. Jadi data yang akan digunakan akan digunakan oleh peserta
bisa mencari bebas gitu ya di internet ataupun sumber terbuka manapun. Gitu. Ya, data juga bisa diperoleh atau digunakan data yang hasil simulasi. Jadi tidak perlu data real kalau memang misalnya datanya ini tidak tersedia secara terbuka. Kemudian solusi yang diangkat ini merupakan solusi yang baru gitu ya harapannya karena tadi inovatif dan belum pernah menang gitu dalam kompetisi serupa. Artinya ini originalitasnya perlu diperhatikan. Kemudian peserta wajib mencantumkan sumber data yang digunakan gitu ya. Dan nantinya peserta akan diminta untuk membuat video presentasi. Ya. Kemudian output akhirnya, nah ini yang berupa video berdurasi maksimal 15 menit dari awal penjelasan latar belakang masalah, analisis, pembahasan dan sampai akhirnya gitu ya. Kemudian video dapat berupa ilustrasi dari permasalahan ya dan penjelasannya tadi. Next, Mas Adit. Diharapkan konten video yang dibuat nanti setidaknya ada hal-hal ini ya, latar belakang permasalahan, solusi yang ditawarkan, kemudian data yang digunakan, metodologi, hasil analisisnya, baik itu pemodelan, visualisasi, dashboard, infografis, atau sebagainya, dan output apa yang diharapkan yang bisa dipraktikkan gitu ya. Kemudian peserta hanya dapat melakukan submit video 1 kali, jadi tidak ada perbaikan gitu ya. Kecuali kalau misalnya salah kirim video, nah itu mungkin beda ya. Kemudian pastikan bahwa video dan data yang diupload ini sudah benar. Peserta lomba berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan, jadi mungkin bukan yang juara 1 misalnya gitu ya, tapi ada penghargaan sendiri untuk video yaitu idea terfavorit dan best idea. Idea terfavorit ini ditentukan berdasarkan jumlah like dari videonya itu ya, yang nanti akan diupload. Kemudian pengumumannya itu akan dilakukan saat awarding. Oke. Next, Mas Adit. Baik. Ada beberapa kategori yang ini ditentukan gitu ya untuk use case yang diangkat atau permasalahan yang diangkat. Kategorinya ada dari 6 bidang, yaitu dari retail dan FMCG, public service, kemudian berkaitan dengan market research di bidang manufacturing dan logistics, telco, media dan teknologi, dan yang terakhir banking atau financial services. Ya, jadi diharapkan use case yang diangkat atau permasalahan yang diangkat oleh para peserta masuk ke 6 bidang ini. Oke. Kemudian teknis penilaiannya di babak penyisian ini nantinya akan ada 3 juri, gitu ya. Masing-masing juri akan memberikan penilaian dan nilai akhir yang digunakan itu berdasarkan rata-rata dari ketiga juri. Sedangkan kriteria dari penilaiannya sendiri yaitu kesesuaian dengan tema gitu ya. Bobotnya 5%, kemudian latar belakang masalah 10%, solusi dan metodologi yang diangkat atau digunakan itu 25%, hasil analisisnya 20%, kebermanfaatan solusi 20%, dan teknik presentasi serta visual videonya 20%. Komponennya ini ya, tadi bobotnya mungkin ini penjelasannya, boleh di screenshot kalau misalnya untuk peserta yang hadir, tapi nanti akan disampaikan juga di panduan lomba gitu ya, ini nanti akan disampaikan supaya waktunya tidak terlalu lama. Jadi di babak final nanti gitu ya, setelah lolos ini peserta akan masuk ke babak final. Di babak final ini semua peserta atau tim akan mendapatkan data yang sama atau kasus yang sama. Jadi kalau tadi
di babak penyisihan bebas berkreativitas gitu ya. Nah kalau di sini di babak final ini semuanya akan melakukan analisis dengan permasalahan yang sama. Itu melakukan pemodelan prediktif gitu ya yang diberikan oleh panitia kasusnya. Kemudian finalis akan diberikan data training dan testing. Proses atau waktu yang diberikan itu sekitar 7 hari untuk membangun model serta melakukan prediksi. Finalis akan melakukan submit hasil prediksinya pada platform yang nanti akan ditentukan. Dan nanti akan ada leaderboard gitu ya. Ketika submit seperti apa atau siapa saja tim yang berhasil mendapatkan matriks tertentu begitu ya, dan ada rankingnya nanti. Untuk setiap tim dibatasi submit maksimal 3 kali sehari, ya, selama 7 hari berarti bisa 7 kali 3 kali submit gitu ya. Kemudian finalis wajib menyusun bahan presentasinya setelah nanti ditentukan pemenangnya gitu ya. Perlu membuat bahan presentasi terkait metode pemodelan yang digunakan dengan konten minimal ini ya. Jadi judulnya tentu pendahuluan, data, metodologi, hasil, kesimpulan gitu ya. Kemudian finalis juga akan memaparkan presentasinya ini apa yang sudah dikerjakan di hadapan para juri nanti gitu ya, secara offline di final. Dengan durasi 15 menit presentasi dan 15 menit tanya jawab dengan juri ya. Tadi pelaksanaannya secara offline. Kemudian penilaian akhir merupakan hasil akumulasi dari solusi, kemudian akurasi prediksi dan penilaian juri pada saat presentasi. Next, Mas Adit. Oke, platform yang akan digunakan nantinya adalah Kaggle. Mungkin ini sudah banyak yang familiar, gitu ya. Jadi diharapkan nanti setiap tim akan mempunyai minimal 1 akun Kaggle, ya, baik itu akun anggota atau ketua timnya. Ya, minimal satu akun Kaggle, gitu ya. Kemudian nanti peserta akan melakukan proses analisis mulai dari tahapan awal preparation, import data, preparation pemodelan sampai prediksi menggunakan notebook yang ada di Kaggle. Peserta bisa menggunakan bahasa pemrograman yang tentu tersedia di notebook Kaggle yang biasanya adalah 2 opsi ini antara R atau Python, ya, atau boleh gabungan keduanya, nggak masalah. Kemudian peserta juga diperbolehkan menambah akun anggota, atau ini bukan diperbolehkan ya, ini diwajibkan sebenarnya untuk menambahkan akun anggota sebagai kolaborator gitu ya, pada notebook untuk membangun model kalau misalnya memang mau berkolaborasi gitu ya. Kemudian wajib menambahkan akun Kaggle panitia gitu ya yang nanti akan diberikan sebagai kolaborator pada notebook ya untuk validasi apakah memang program yang dibuat ini bisa dijalankan gitu ya. Jadi bukan asal tebak prediksinya begitu ya. Kemudian peserta tadi ya akan diberikan 2 buah dataset, training dan data testing, kemudian akan melakukan pemodelan dan prediksi nantinya. Nah, untuk di babak final ini peserta hanya diperbolehkan menggunakan data yang sudah disediakan panitia tadi, itu ya, hanya 2 data set ini, training dan testing untuk proses pemodelannya. Ya. Kemudian peserta dapat menggunakan seluruh data yang diberikan atau hanya sebagian. Ya, misal dari ada 1000 data boleh pakai semua atau saya cukup sampelnya aja, misalnya gitu ya. Kemudian peserta wajib melakukan prediksi berdasarkan data testing. Jadi data testing ini adalah data yang nantinya harus diprediksi, gitu ya. Serta melakukan submission dari hasil prediksinya ini ke Kaggle, ya, menggunakan template submission yang ada pada platform dan waktunya sudah ditentukan oleh panitia.
gitu ya. Nanti ada batas pengumpulannya. Boleh next Mas Adit. Oke, teknis penilaiannya sendiri nanti di babak final setelah peserta membangun model untuk prediktif, ya nanti melakukan prediksi dari data testing, didapatkan nilai akurasi hasil prediksi nanti ya ada di leaderboard. Kemudian peserta juga melakukan presentasi nanti di hadapan juri secara offline, itu ya, ada tanya jawab dengan juri, ada nilai dari juri, kemudian nilai akhirnya adalah 50% dari akurasinya dan 50, maksudnya akurasi ini adalah matriksnya ya, matriks dari Kaggle ini, kemudian 50% dari juri, penilaian juri. Oke, ini poin penilaian final. Kalau yang tadi untuk babak penyisihan, itu ya, nah ini untuk yang final ada 4 komponen, yaitu teknik penyampaian bahan paparan atau presentasi, gitu ya, bobotnya 20%, metode analisis dan pemodelan yang digunakan, ketepatannya, gitu ya, kemudian pemahamannya, bobotnya 30%, hasil analisis dan pemodelannya yaitu membahas atau menyampaikan bagaimana hasilnya itu 30%, kemudian tanya jawab dengan juri bobotnya 20%. Oke. Nah, ini jadi juaranya nanti akan ada juara 1, juara 2 dan juara 3. Kemudian ada idea terfavorit, best presentation, dan best idea, gitu ya, dengan total hadiah lebih dari 20 juta rupiah. Kemudian apa saja yang bisa didapatkan oleh juara, itu ya, tentu ada sertifikat untuk para peserta dan pemenang. Kemudian nanti untuk pemenang ada uang tunai, ada sertifikasi data science. Kemudian karena ini juga bekerja sama dan diselenggarakan juga antara Kominfo dan Starcore, TSA dan Starcore. Nanti untuk para pemenang akan ada kesempatan untuk bekerja di Starcore. Gitu ya. Oke. Ya, itu saja seperti itu untuk penyampaian penjelasan tentang lomba. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Bapak Aep. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ini mungkin ada banyak dari peserta sosialisasi pada hari ini yang masih ingin bertanya-tanya, tapi kita akan lanjutkan dulu ya kepada teman-teman maupun Bapak Ibu dosen yang terima kasih sudah hadir pada hari ini, yang sudah hadir dari perguruan tinggi hampir di seluruh Indonesia. Yang kami sampaikan ada dari Batam, kemudian ada dari Bali, maupun ada dari Banjarmasin dan yang lainnya yang sudah hadir pada sosialisasi pada hari ini. Dan kita akan lanjutkan dulu untuk teknis pendaftaran yang akan disampaikan oleh Mbak Stefani. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nasiwa. Selamat pagi. Izin saya Stefani dari Administrasi Program Talent Scouting Academy. Hari ini saya akan memberikan sedikit panduan dan video tutorial terkait membuat atau mendaftar akun digital talent scholarship. Baik. Hal yang penting dan perlu diperhatikan saat mendaftar dan registrasi akun DTS itu ada password. Password itu harus terdiri dari simbol, angka,
huruf besar dan huruf kecil. Kemudian nama dan NIK nantinya akan dipadankan secara otomatis dengan data Dukcapil. Jadi pastikan kamu atau peserta memasukkan data sesuai dengan yang tertera pada KTP. Nantinya juga email mohon diharapkan untuk menggunakan email dan nomor telepon yang aktif karena nanti akan dikirimkan kode OTP baik ke email maupun ke nomor telepon. Dan dengan membuat akun, maka kamu atau peserta dianggap telah menyetujui syarat ketentuan dan kebijakan privasi yang berlaku. Baik, izin saya tampilkan video tutorialnya. Halo Digiers, ya langsung aja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar sebagai peserta Digital Talent Scholarship 2023. Baik, pertama-tama kita akses dulu websitenya di digitalent.kominfo.go.id. Lalu selanjutnya kita klik tombol daftar yang ada di sebelah pojok kanan atas. Di sini dibutuhkan email aktif sebagai verifikasi yang akan dikirimkan OTP oleh sistem Digital Talent Scholarship. Lalu teman-teman kita masukkan email aktif kita. Lalu langkah selanjutnya kita diminta untuk masukkan password untuk login ke dalam Digital Talent Scholarship 2023. Yang jadi perhatian di sini untuk password dibutuhkan satu huruf besar, lalu dibutuhkan angka dan satu simbol. Setelah kita isikan passwordnya, di sini diminta untuk memasukkan CAPTCHA verification. Setelah sesuai, kita klik verify, lalu klik daftar untuk mendapatkan OTP yang dikirimkan ke email kita. Nah, setelah OTP kita masukkan, kita diarahkan untuk mengisi data pokok pribadi kita. Yang menjadi perhatian di sini, kita sudah menggunakan sistem integrasi dengan Dukcapil. Jadi untuk teman-teman semua, dipastikan untuk KTP-nya sesuai dengan yang terdaftar di Dukcapil. Lalu kita inputkan nama lengkap dan juga NIK kita. Nah, di sini ada validasi NIK sudah berhasil. Lalu untuk teman-teman semua diminta untuk masukkan foto formal ya. Di sini saya akan masukkan foto formalnya. Ya, lalu kemudian kita diminta untuk masukkan nomor handphone. Nomor handphone ini dipastikan nomor handphone aktif ya, karena akan dikirimkan OTP pada saat mendaftar pelatihan di Digital Talent Scholarship 2023. Lalu selanjutnya kita diminta untuk masukkan tempat lahir dan tanggal lahir kita ya. Kita lengkapi untuk data diri kita dan domisili kita. Setelah datanya sudah lengkap, kita sudah berhasil mendaftar sebagai peserta di Digital Talent Scholarship 2023. Demikian tutorial registrasi akun peserta Digital Talent Scholarship 2023.
Baik, tutorialnya diharapkan seluruh peserta, teman-teman semua bisa segera membuat akun atau mendaftar pada website Digital Scholarship. Dan juga hal-hal yang penting tadi perlu diperhatikan. Kemudian juga jangan sampai lupa untuk mengisi data pribadi, karena jika tidak mengisi data pribadi nantinya tidak bisa mendaftar ke pelatihan. Kemudian jika sudah punya akun, tinggal menunggu saja nanti pelatihan atau programnya dibuka ya teman-teman. Selamat pagi, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Stefani sudah menjelaskan terkait teknis pendaftaran di web digitalan. Nah, setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab karena sudah banyak yang ditanyakan di kolom chat Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan open mic di Zoom pada kali ini, kami persilahkan. Boleh? Boleh jika ingin bertanya langsung, karena akan langsung dijawab oleh Bapak Ibu dari Starcore, dan pada teknis pendaftaran kompetisi data science kali ini harus mendaftarkan di web digitalan di digitalan.kominfo.go.id. Pastikan calon peserta harus mendaftarkan dulu untuk akunnya di sana sesuai dari tutorial yang disampaikan oleh Mbak Stefani tadi ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Pertanyaan dari Matthew dari kolom chat, bagaimana ketentuan terkait hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan dari kompetisi ini, baik karya yang menang maupun kalah, apakah hak publikasi karya menjadi hak peserta? Mungkin Bapak Ibu dari Starcore bisa membantu menjawab. Baik, untuk Haki mungkin nanti kami perlu diskusikan dulu dengan panitia ya. Kita akan informasikan lebih lanjut setelah ini mungkin ya. Oke, sekaligus menegaskan aja tadi untuk terkait dengan registrasi pada Digitalent itu registrasinya untuk semua orang ya, maksudnya semua yang akan jadi peserta. Jadi bukan tim. Untuk yang registrasi pada Digitalent itu misalnya satu tim ada 4 orang, nah itu 4-4-nya perlu registrasi gitu. Nantinya kami akan memberikan form untuk timnya. Jadi pertama mungkin tahapannya adalah daftar dulu di Digitalent untuk semua yang akan berpartisipasi. Baru nanti informasi berikutnya akan kita berikan atau kita akan kirimkan link untuk mendaftarkan timnya. Seperti itu mungkin. Oke. Baik, terima kasih Bapak Rangga. Mungkin sudah terjawab ya untuk pertanyaannya, nanti akan didiskusikan kembali. Boleh untuk yang sudah raise hand kepada Ibu Rahimi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mbak Nashwa? Iya Bu, terdengar. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan gitu ya. Saya dari Politeknik Negeri Banjarmasin ingin bertanya. Pertama, terkait pendaftaran di akun Digitalent. Bagaimana jika salah satu peserta itu sudah terdaftar di program, contoh misalnya PSGA, apakah tetap bisa mengikuti lomba ini atau bagaimana? Mungkin kan kalau misalnya yang kasus sebelumnya
sudah terdaftar di VSGA, kemudian mau ada kegiatan TSA itu sudah nggak bisa lagi ikut gitu ya, karena masih dalam masa apa ya, masih ada proses gitu kan, belum selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika tadi ada pernyataan bahwa untuk produk yang dilombakan itu tidak boleh menang pada kompetisi lain. Nah, bagaimana jika produk tersebut pernah diikutkan lomba tapi tidak menang? Apakah masih bisa diikutkan? Oke, mungkin itu saja Mbak Nashwa. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rahimi. Mungkin dari Bapak Ari. Terima kasih dari Poliban tadi ya, Bu Rahimi. Untuk pertanyaan pertama terkait apakah kalau peserta sudah mengikuti di akademi lain, BSG contohnya, memang persyaratan di kami DTS harus menyelesaikan dulu salah satu pelatihan ataupun course yang diikuti di DTS ini, jadi baru bisa mendaftar di akademi ataupun pelatihan yang lainnya. Mungkin itu terjawab. Kemudian yang kedua, apakah karya yang tidak pernah menang boleh diikutkan kembali? Nah, kalau saya tidak masalah. Cuman khawatirnya tidak menang lagi kan Bu, gitu. Nah, lebih baik berkreasi dengan dibimbing dengan dosennya yang pengampunya sehingga bisa menghasilkan karya yang baik. Terima kasih, mungkin itu. Mungkin teman-teman Sarkop bisa ada tambahan. Oke. Ya kan biasanya kan ada revisi-revisi gitu ya Pak ya, barangkali. Artinya masih masih memungkinkan untuk bisa diikutkan kembali. Kemudian yang tadi yang pertanyaan pertama tadi, artinya peserta tadi tidak bisa mengikuti kompetisi ini gitu ya Pak, karena masih terdaftar di program yang lain gitu ya, supaya nggak miskomunikasi ini, supaya memastikan lagi. Oke, baik Bu. Kembali menambahkan, kalau pelatihan PSGA mungkin kan nggak begitu lama ya. Segera informasikan adik-adik mahasiswa siapa namanya. Kita akan koordinasi dengan teman PSGA untuk segera mengupdate status peserta tersebut untuk agar bisa mengikuti kompetisi di Talent Scouting Academy ini. Mungkin itu solusinya Bu, karena memang syarat dari DTS tidak boleh mengikuti dua pelatihan atau dua kegiatan yang sama dalam satu waktu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Arief jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Rahimi. Semoga terjawab. Baik, yang sudah raise hand silakan. Selanjutnya. Iya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Michael, saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pertanyaannya sama sih, Kak, seperti yang tadi. Soalnya saya juga ikut pelatihan DEA dengan Alibaba Cloud. Nah, kira-kira kok kayaknya itu juga tidak bisa ikut ya untuk kompetisi ini kalau sudah mengikuti DEA juga. Terima Oke, kasih. Mas Michael, selesai pelatihan dia-nya kapan? Ini masih minggu keempat sih, Pak. Kayaknya masih rada lama. Kan pendaftaran di kompetisi ini direncanakan 1 sampai 15 September. Mungkin kalau memang Mas Michael berminat mengikuti kompetisi ini ya update statusnya segera dilakukan di pelatihan DA. Oh, oke, Pak. Oke, makasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Oke, untuk Bapak Ibu maupun teman-teman lain ada yang ingin bertanya langsung, mungkin bisa langsung raise hand. Oke, untuk informasi selanjutnya nanti akan diupdate di Instagram TSA maupun Instagram Starcore, dan nanti record Zoom ini akan diupload di YouTube TSA ya.
Universitasnya ya kan asal ikut sampai tuntas. Berarti saya jawab kita dia. Oke, mungkin pertanyaan mengenai mahasiswa dari semester 3 Ahmad Raja Fadil izin bertanya terkait konversi SKS pada awal pemaparan tadi. Untuk bisa melakukan konversi SKS itu persyaratannya harus menjadi salah satu juara dalam kompetisi ini atau bagaimana ya Kak? Boleh mungkin dijawab Pak Rinda? Oke, baik. Terima kasih, Raja ya. Untuk apa namanya terkait konversi SKS ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang ya, itu kalau dari sisi kami tidak harus jadi juara baru bisa mengkonversi. Jadi setiap peserta yang mengikuti kegiatan ini, lomba ini itu berhak untuk mengakumulasi waktunya tadi untuk dikonversi menjadi SKS. Akan tetapi dikembalikan lagi kebijakannya kepada universitas yang bersangkutan. Apakah memang menerima ketentuan untuk konversi SKS dari lomba ini gitu ya kira-kira. Tapi nanti dari kita akan keluar sertifikat berupa itu tadi lombanya, kemudian jam lombanya ya untuk dikonversi menjadi SKS. Seperti itu mungkin jawabannya, Mas Raja. Mungkin saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan lagi. Untuk kontak panitia yang dapat dihubungi, kebetulan ini nanti kami akan memberikan buku panduan ya atau petunjuk teknis terkait lomba. Di dalam petunjuk teknis itu nanti ada kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi atau bisa juga menggunakan kanal-kanal yang memang sudah dimiliki oleh TSA. Salah satunya ada YouTube, ada Instagram juga. Kemudian tadi ada FAQ yang bisa ditanyakan langsung di situ. Jadi cukup banyak kanalnya yang bisa Bapak Ibu tanyakan nantinya ketika sosialisasi ini sudah selesai gitu ya. Dan informasi terkait sosialisasi ini apabila nanti ada yang terlewat saat mengikuti online atau ada yang harusnya ikut tapi nggak bisa gitu ya, itu juga nanti video ini akan ditayangkan pada YouTube-nya TSA gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rangga sudah menjelaskan. Mungkin pertanyaannya, jika sudah mendaftar program di DTS tidak bisa mendaftar program ini karena harus mengikuti salah satu saja ya teman-teman. Jadi memang harus menyelesaikan salah satu program dulu baru mengikuti program lainnya. Tuh. Jadi ketika program yang sudah dijalankan sudah selesai, mungkin bisa mengontak panitia untuk diselesaikan statusnya lalu mendaftar untuk kompetisi data science ini. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, nanti untuk panduan akan diinformasikan lebih lanjut ya kepada Bapak Ibu dosen maupun teman-teman semuanya yang sudah mengikuti sosialisasi pada hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi kepada Bapak Arif, Bapak Rangga? Oke, baik. Sebelum kita menutup acara ini, baiklah kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Izin kepada semua peserta yang hadir untuk on cam, mungkin bisa dibantu Mbak untuk melakukan screenshot per slide-nya. Oke, kita hitung. 3, 2, 1. Oke, semuanya tangannya digitalan. Sekarang yuk. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak.
Baik, atas perhatian Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi kompetisi Data Science 2024 ini, kami ucapkan terima kasih dan kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan kata selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya.